Saya tidak anti rokok ya, saya tidak berkata rokok itu dosa, cuman saya bertanya aja, pengen tahu aja. Oke, jadi sekarang ini masih ngerokok apa enggak nih ceritanya nih? Sekali-sekali ada, Pastor. Hmm, iya iya. Kenapa masih merokok? Pernah Kepeng kepikir nggak, kenapa saya merokok gitu, pernah kepikir? Saya tidak anti rokok ya, saya tidak berkata rokok itu dosa, cuman saya bertanya aja, pengen tahu aja. Mmm, jadi memang, banyak orang mengatakan rokok dosa, tapi dia sendiri makan babi banyak-banyak. Nah, itu sama dosanya tuh, sama dosanya. Makan sate kambing banyak-banyak, nah itu sama dosanya. Makan gula banyak-banyak, sama dosanya tuh, meracuni diri sendiri kan. Nah, atau dia makan banyak-banyak, itu juga dosa ya, makan terlalu banyak, makan sampai blojo itu juga dosa ya. Sebentar teman-teman, Ini dulu ya, subscribe dulu sama like channelnya. Haleluya. ya, jadi bukan masalah dosa nggak dosa memang. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa lahir baru itu adalah lahir dari air dan roh. Karena firman Tuhan berkata, kalau kau tidak lahir kembali, tidak dilahirkan dari air, pembaptisan, dan roh, roh kudus, maka kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Dan 1 Yohanes 5 ayat 8, ada 3 saksi bagi kita, yaitu darah, air, dan roh. Itu saksi kita ya, untuk keselamatan kita. Jadi memang darah itu maksudnya darah Yesus ya, dan kalau bilang air itu adalah pembaptisan air, kalau roh jelas pembaptisan Roh Kudus. Jadi kita waktu kita mau lahir baru memang melalui air. Nah, lalu kemudian melalui roh. Nah, roh itu yang harus diperbaharui. Nah, dalam prosesnya itu memang kalau mau jadi pengikut Yesus, kita bilang mau pengikut Yesus, wah itu konsekuensinya adalah sangkal diri pikul salib tuh. Jadi bukan masalah dosa nggak dosa lagi nih urusannya nih, ini masalahnya adalah sangkal diri pikul salib. Ya, masalah kerendah hatian, masalah kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Jadi banyak orang, bahkan pendetanya sendiri, ya, dia udah pendeta nih, pendeta Kristen loh. Tetapi untuk sangkal diri aja setengah mati, apalagi pikul salib ya, menyangkal diri ya, menyangkal eksistensi dirinya sendiri. Wah, aku ini loh, ini kayak saya kan suka bilang, saya ini nabi ke-26, kan saya bilang hanya orang gila yang ngaku-ngaku nabi kan. Nah, itu kan aktualisasi diri namanya. Nah, itu sangkal diri. Pikul salib. Artinya pikul salib, salib ini kita bawa buat nyalip diri kita ini kayak Yesus kan memikul salib. Artinya dia tahu dia akan disalib, dia pikul sendiri salibnya. Nah, itu ya, kita pikul salib. Wah, kita sudah tahu, kita sudah ngerti akan disalibkan. Jadi kita harus siap kapanpun untuk disalib sama orang. Masalahnya begitu disalib kita beker, Tuhan mengapa begini, Tuhan mengapa begitu, akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Kayak saya dulu sama, saya nggak siap untuk disalib oleh sesama hamba Tuhan yang mengkhianati saya, yang menyakiti saya, nggak siap. Nah, itulah karena saya nggak pikul salib ternyata, apalagi sangkal diri, sangkal diri juga tidak, apalagi pikul salib, ya kan. Wah, kamu nggak tahu siapa saya? Malah teman saya bilang, "Nggak tahu." "Ih, kamu," saya bilang, "saya ini anaknya bapak saya." Nah, itu yang seringkali terjadi adalah kita nggak nyangkal diri, kita nggak pikul salib. Apalagi kita mau mengasihi, mengampuni, memberkati, jauh. Dan kalau kita tidak melakukannya, satu-satunya penghalang kita masuk surga setelah kita diselamatkan adalah kalau kita tidak mengampuni. Karena seberapa besar pengampunan yang kita berikan kepada orang lain, sebegitu juga Tuhan ampuni kita. Waduh, serem ya. Tapi itu yang terjadi kita, pendeta-pendeta ini, waduh, langkai dulu mayat saya, lah itu dia. Nah, lah itu dia. Nah, itulah kita hari ini juga salah satunya adalah masalah kutuk turunan ya. Nah, jadi orang kalau sudah terima Yesus dengan sungguh-sungguh, ya dia akan bebas dari kutuk turunan. Kalau sungguh-sungguh ya. Jadi Anda nggak perlu pelepasan lagi orang yang di kelenteng ini, bagaimana caranya lepas dari rokok? Pelepasan dulu nih, doa pelepasan. Oh nggak perlu, nggak perlu doa pelepasan. Nggak ada ceritanya begituan tuh ya. Doa pelepasan dulu nih. Nah itu nggak perlu. Nah nanti kita hari ini kita mau belajar itu tuh. Jadi bagaimana caranya lepas dari rokok? Oh kalau rokok itu jadi ikatan, itu adalah sebuah dosa ya. Semua ikatan itu adalah sebuah dosa. Semua ikatan.
onani, rokok, ya. Pak, kalau onani sama istri, ini sebetulnya kita dewasa ya. Pak, kalau onani gimana Pak? Wah, onani itu kalau Anda melakukan sendiri sambil bayangin perempuan lain yang bukan istrimu, atau kalau Amin Wijaya onani dosa. Amin Wijaya mau bayangin siapa onani? Yang bayangin tetangganya ya repot. Itu dosa. Amin Wijaya. Aduh, mengampuni aku Amin Wijaya. Kita sebut-sebut lagi dah Amin Wijaya. Salah lu sendiri. Aduh, udah dibilangin jangan jadi Jonas kelamaan. Nah, tapi itu contoh ya. Tapi bagaimana kalau istri atau suami itu invalid? Nikmati bersama. Nah, itu di kelas apostolik saya ngajari ya bagaimana seks yang kudus, seks yang berkenan sama Tuhan. Bukan masalah boleh nggak boleh, tapi bagaimana itu berkenan. Karena seks itu diberikan untuk manusia bisa bertahan hidup di dunia ini memang, ya kan, bisa bertahan, survive di tengah dunia penuh dengan penderitaan ini. Sampai orang itu sudah makin tua, dia makin bijak seharusnya. Seksnya itu udah nggak perlu. Sehingga biasanya suami istri kalau udah lama, sudah 50 tahun menikah, mereka sudah sama-sama invalid dalam seksual, mereka itu adanya pertemanan, keintiman yang bukan seks. Itu yang sempurna, itu kasih yang sempurna tuh, keintiman yang bukan karena seks. Nah, itu yang benar begitu. Nah, itu juga sama. Nah, ikatan-ikatan kita itu nggak perlu sampai pelepasan sampai harus tengang-tenging itu nggak perlu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, itu lepas sendiri. Nanti segera dibaptis dan selalu nanti masuk di dalam kelas pemuridan nanti selalu ya. Jadi memang bukan satu ritual agamawi orang harus enggak, justru kita ikut Yesus supaya hidup kita dibersihkan. Bukan supaya bersih dulu baru ikut Yesus, enggak ya. Banyak orang yang salah ya, ikut suci dulu baru ikut Yesus, enggak. Kita ikut Yesus ya. Tuhan Yesus nanti yang menebus kita, darahnya menyucikan kita, dan kita bertahan di situ. Ya, kita survive di dalam kekudusan, dalam kasih dan kekudusan.